edukasi di masyarakat. Jadi mohon waktunya membantu adik-adik kita supaya nantinya akan menjadi tenaga profesional di depan. Baik, adik-adik ini, mana pemaparnya? Ada siapa aja? Boleh sini pemaparnya, yuk sebelah sini, silakan dulu. Ya, kali ini paparan yang akan disampaikan adalah terkait anemia, khususnya anemia untuk ibu hamil. Memang saya lihat di sini tidak ada ibu hamil, tapi penting sekali kita ketahui walaupun kita tidak sedang hamil, tapi nanti suatu saat kita akan berhubungan dengan orang hamil, baik itu adik, anak, istri, keluarga, tetangga ya. Mudah-mudahan ini menjadi bekal saat kita bergaul berteman di masyarakat. Ya, terima kasih. Jadi teman-teman yang ada di sini akan memaparkan mohon perhatiannya ya. Sebelumnya mau praktek apa gimana? Praktek dulu ya. Baik, mungkin prakteknya boleh disebar dulu ya. Silakan. Mohon dibantu ya, ibu-ibu bapak sekalian. Diisi dulu pretesnya. Ini meminta pengetahuannya, apakah sudah dapat pengetahuan terkait anemia atau belum. Kami tunggu waktunya 2 menit saja supaya cepat dimulai kegiatan keilmuannya. Kalau nggak mau isi nama nggak apa-apa Bu, isinya saja ya. Kalau nggak mau isi nama nggak apa-apa. Yang sudah boleh diserahkan kepada petugas. Petugas mahasiswa ya, tolong diambil siapa pisangnya ya. Makan pisang sambil dengerin edukasi dari mereka. Yang ngantar juga boleh itu isi ya, karena yang pasiennya tapi boleh yang ngantar dua juga boleh. Yang penting isi dulu, isi. Ya, kasih pisangnya dong yang sudah selesai. Bapak Oki, silakan. Ayo Kak, kita mesti cepat ya. Ini udah bisa. Bapak boleh bikin, Bapak apa-apa, isi aja, Kak, Bapak. Bantu isi mana formalitas Bapak. Ya, biar sama-sama makan pisangnya. Sambil mengisi, sambil edukasi ya. Silakan Kakak mulai. Oke, terima kasih Ibu yang isinya atas waktunya buat kita semua. Oke, baik, selamat pagi Ibu-Ibu, Bapak-Bapak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semua. Jadi di sini kami mau memaparkan tentang anemia pada ibu hamil. Nah, sebelumnya di sini Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu ada yang tahu anemia itu apa? Gimana Ibu? Kurang darah. Ya, betul ya Ibu, jadi anemia itu kurang darah. Tapi lebih tepatnya, anemia itu adalah di mana darah dalam tubuh kita itu kekurangan hemoglobin. Jadi hemoglobin itu apa sih? Hemoglobin itu adalah zat merah dalam darah yang mana fungsinya itu untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Ibaratnya itu gini, hemoglobin itu kayak mobil gitu Ibu. Jadi mobil itu adalah yang mengangkut oksigen dari tubuh kita. Nah, kalau oksigen yang diangkutnya kurang ke tubuh kita, otomatis kita bakal jadi cepat lelah, letih, lesu gitu. Mungkin di sini ada juga ya ibu-ibu atau bapak-bapak yang kadang ngerasa kayak padahal kita tuh kerjaan itu dikit tapi kayak kok ngerasa lelah banget gitu hari ini. Nah, itu harus diwaspadai juga. Nah, menurut Kemenkes RI tahun 2023 menyebutkan kalau hemoglobin di ibu hamil itu minimal ada 11 gram per desiliter. Nah, jadi ibu-ibu harus rutin gitu ya, cek hemoglobin ke puskesmas dan sebagainya. Begitu. Mungkin dari saya segitu dan nanti akan dipaparkan oleh teman saya. Tadi apa itu anemia? Di sini saya akan menjelaskan kenapa sih apa yang menyebabkan anemia ini terjadi. Nah, yang menyebabkan anemia ini terjadi yang pertama itu kekurangan zat besi atau kekurangan asupan makanan. Nah, di mana kan kita tuh harus butuh asupan makanan sehingga zat besi kita itu terpenuhi. Di mana hemoglobinnya itu bagus gitu ibu-ibu. Nah, di mana kan kita misalkan asupan makanannya ini dimulai dari makanan dari hewani. Misalkan ayam, hati kayak gitu yang berdaging-daging. Kemudian misalkan dari nabati itu juga ada sayuran. Misalkan sayurnya ada bayam, buah-buahan. Nah, pokoknya makanan yang bergizi seimbang, di mana kita makan itu untuk terpenuhi. Nah, itu untuk memenuhi kebutuhan zat gizi kita. Yang kedua, penyebabnya itu misalkan ada perdarahan atau kecelakaan. Nah, di mana ketika kecelakaan kan kekurangan darah ya, kita kehilangan banyak darah. Nah, itu menyebabkan anemia juga. Kemudian misalkan pada wanita yang menstruasi, misalkan kan lama tuh menstruasinya kemudian banyak. Nah, itu menyebabkan anemia juga. Kemudian misalkan penyebabnya juga ada dari faktor genetik, di mana faktor genetik misalkan dari orang tua yang menderita thalassemia. Kalau thalassemia ini ketika misalkan darah merahnya itu udah rusak sehingga ini yang menyebabkan anemia. Nah, itu merupakan dari faktor genetiknya. Kemudian dari dampaknya. Nah, dampak dari ibu hamil yaitu ketika anemia yang pertama kan ibu hamil itu kan apa tuh? Kita tuh ada janin di dalamnya. Kemudian kan penurunannya juga kayak kebutuhan
itu menyebabkan anemia juga. Kemudian cepat lelah. Nah itu juga menyebabkan anemia juga itu. Kemudian ketika kan nanti anemia juga ketika ibu hamil yang terkena anemia, kemudian anaknya juga bisa beresiko terkena anemia, dimana ketika ibu yang terkena anemia tidak ditangani segera, nah makanya itu tuh akan menyebabkan anaknya itu lahirnya itu bisa prematur. Jadi mengatasi anemia itu, nah yang pertama itu yaitu kita harus makan makanan yang tinggi akan zat besi. Tadi kan teman saya tuh sudah menjelaskan bahwa makanan zat besi itu seperti hati ayam, terus daging, ikan, dan sayur hijau. Sayur hijau itu kan banyak banget macam-macamnya ya ibu, seperti kangkung, bayam, terus singkong. Selanjutnya itu kita juga cara mencegahnya itu selanjutnya ada minum tablet tambah darah. Nah tablet tambah darah ini sesuai dengan anjuran dari ibu. Jadi alangkah baiknya diminum sebelum tidur pada malam hari. Kenapa sih sebelum tidur? Mungkin muncul pertanyaan ya ibu. Jadi biar kita nggak merasa mual, makanya diminum sebelum tidur. Selanjutnya juga kita harus konsumsi buah kayak vitamin C. Jadi ini sangat penting banget agar penyerapan zat besi di dalam tubuh kita itu terpenuhi. Selanjutnya itu kita harus menghindari minuman teh atau kopi setelah makan. Terkadang kan kita suka banget nih makan mau makan makanan berat atau snack, kita selalu makan dengan minum teh atau kopi. Untuk sementara bagi ibu-ibu dihindari dulu ya ibu-ibu, karena itu sangat mempengaruhi kebutuhan zat besi di dalam tubuh ibu. Selanjutnya kita harus periksa kehamilan secara rutin. Jadi itu sesuai jadwal yang telah diberikan kepada kita ya ibu-ibu, supaya kita tahu bagaimana sih kondisi janin kita, bagaimana perkembangan dan pertumbuhan janin kita di dalam tubuh. Jadi sekian dari saya, semoga bermanfaat ya ibu cara pencegahan anemia. Baik, keren-keren ya, makasih adik-adik sekalian ya. Senang ya ada anak muda kok. Saya itu sudah tidak sudah sekali jadi seperti ada besi sekarang kan antara anak, tapi saya juga sebutin soal gula darah, kolesterol itu tidak bagaimana supaya saya bisa enggak apa ya maksudnya darah saya bisa seperti itu. Terima kasih Bu. Terima kasih adik-adik, bangga ya. Biasanya saya kalau bawa mahasiswa ada yang nanya, kayaknya kok kurang menarik, tapi hari ini menarik sekali loh. Iya Bu, jadi kan juga memang kita puskesmas punya program, gak apa-apa ya, yang jawab buat jadi kalian karena apa program. Kita punya program cek kesehatan gratis. Itu di semua masyarakat Indonesia punya hak melakukan screening kesehatan gratis. Ibu udah cek kesehatan gratis belum ya? Nah ya sekalian ya, jadi semua warga Indonesia dari baru lahir sampai lansia punya hak periksa kesehatan gratis di puskesmas. Di Cilandak menyediakan itu ya, jadi Bapak Ibu boleh diperiksanya gini Bu, disesuaikan dengan kebutuhan semua masyarakat. Misalkan Ibu tadi bilang saya takut sakit gula gitu ya, atau keluarga ada yang mulai sakit gula, nanti dokter akan memberikan kesempatan Ibu untuk periksa gula. Ya misalkan jantung saya sering berdebar-debar, Ibu akan dilakukan pemeriksaan rekam jantung. Jangan sampai tanda-tanda yang sudah muncul di Ibu diabaikan, ya. Atau kok malam sering kencing, atau kok susah kencing, sering sakit perut, gitu ya. Itu dokter akan menyesuaikan pemeriksaan apa yang harus diperiksakan. Jadi saran saya memang harus cek aja Bu, ya, jadi diperiksakan semua. Tadi disampaikan adalah anemia atau ibu hamil. Sebenarnya anemia itu dari anak remaja harus diantisipasi. Puskesmas punya program pencegahan anemia untuk anak-anak remaja. Begitu anak remaja putri sudah menstruasi, dia wajib konsumsi tablet tambah darah 1 minggu 1 tablet. Ya, maka kakaknya masih remaja ya, benar nggak? Yang gitu ya? Udah terpapar belum? Sudah minum belum tablet tambah darah? Sudah, oke. Ya kalau di SMA, SMP, di puskesmas di wilayah Cilandak, rasanya sudah minum karena kami punya programnya setiap hari Kamis itu minum bersama 1 minggu 1 kali. Itu untuk pencegahan. Ada lagi anak remaja putri saat menstruasi selain minum 1 tablet 1 minggu 1 kali, saat menstruasi minum sepanjang dia menstruasi maksimal 7 hari. Jadi misalkan saya remaja putri nih, setiap minggu saya minum 1. Begitu saya menstruasi, saya minum selama saya menstruasi. Ya, kapan? Di mana saya mesti dapat? Di puskesmas. Jadi remaja putri silakan datang ke klinik PKPR 3, klinik remaja ada di lantai 3, silakan datang. Ceritakan kalau saya sudah menstruasi, saya perlu tablet tambah darah. Nanti di sana dokter memeriksakan dan memberikan obat sesuai kebutuhan ibu. Jadi 3 tablet sama 7 hari menstruasi, 1 bulan dikasih 10 tablet. Ya, untuk anak-anak ini Bu boleh ya seperti itu ya. Karena ternyata anak-anak yang ditemukan stunting pada saat ini, ya ternyata adalah yang pertama keluarganya ada yang perokok. Ya, kemudian waktu hamil si ibu tidak dapat tablet tambah darah, sehingga saat melahirkan ada sel-sel darah yang menyebabkan kurangnya darah sehingga stunting terjadi. Gitu ya? Ada pertanyaan lagi nggak? Kalau untuk lansia jaga kesehatannya, makannya juga dijaga saja. Ya tablet tambah darahnya nggak usah karena sudah memikirkan penyakit tidak menular yang harus dijaga, jangan sampai hipertensi, jangan sampai diabetes gitu ya. Baik, bagus banget nih Kak. Ya, rasanya. Oh ada lagi yang mau tanya, boleh silakan. Pemeriksaan gratis sekarang juga boleh. Dulu ya Bu. 1 tahun yang lalu itu hanya untuk yang ulang tahun saja. Kalau sekarang nggak ulang tahun. Ibu sekarang daftar bilang cek kesehatan gratis. Kalau kuotanya masih ada akan dilayani. Kuotanya 1 hari 30 saja. Kalau sudah lewat 30 tidak diterima lagi, ditunda untuk besok lagi. Senin sampai Jumat.
Persyaratannya KTP saja. Nanti puasa akan disampaikan lagi, mungkin mulai di sini kan nanti disampaikan tuh, besok juga lagi ya dalam keadaan puasa, gitu ya. Sudah ya, Bapak juga boleh nih ya, anak-anak muda boleh nih, anak-anak muda nih boleh silakan. Enggak, seluruh KTP-nya KTP Indonesia. Ya, keluarga kita yang ada di rumah nih, ajak aja daftar ya untuk pemeriksaan kesehatan gratis.